lo pernah denger kata depresi nggak? Kayaknya hampir semua orang pasti pernah denger dong kata depresi. Entah itu dari buku, film, atau mungkin juga dari sosmed. Tapi pertanyaannya sebenarnya apa sih yang dialamin sama orang-orang yang mengalami depresi? Apa orang depresi itu moodnya selalu sedih? Atau mereka itu adalah orang yang sering banget nangis sendiri? Nah, sebenarnya depresi itu termasuk salah satu gangguan mood, atau disebut juga sebagai mood disorder. Mood itu sendiri adalah keadaan emosional yang subjektif ya, dan biasanya dirasain dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalau mood disorder atau gangguan mood itu ditandai sama perasaan yang ekstrim, dan orang tuh punya kesulitan untuk meregulasi moodnya. Jadi nggak bisa ngontrol tuh moodnya, mau baik, mau buruk, apakah mau cemas, apakah mau sedih, dan lain sebagainya. Nggak bisa diregulasi. Nah, di video kali ini gue bakal ngejelasin tentang apa itu depresi, gejala apa aja yang mungkin muncul, dan juga pengobatan untuk orang depresi itu sebenarnya kayak gimana gitu. Nah, kalau gitu lo tonton video ini sampai selesai ya, supaya lo bisa dapet insight sepenuhnya dari video ini. Sebenarnya lo bisa mulai ngebayangin depresi itu kayak ramalan cuaca untuk mood lo selama beberapa hari ke depan. Diprediksi nih, kalau misalnya 100% hari Senin bakal hujan gede, Selasa juga, Rabu juga bakal badai. Nah, sebenarnya diprediksi 2 minggu ke depan itu cuman bakal ada badai doang gitu. Nah, kira-kira itulah yang dirasain sama orang yang mengalami depresi setiap harinya. Hari-hari mereka kebanyakan hujan atau enggak badai, intinya negatif lah gitu. Dan depresi itu sebenarnya bukan ngerasa sedih aja ya. Nah, ini kita coba lurusin ya. Depresi itu kehilangan motivasi dan ngerasa sedih yang terus-menerus gitu, atau konstan. Dan kalau menurut kitab terkenalnya psikologi, yaitu DSM-5 ya, depresi adalah periode yang setidaknya berlangsung selama 2 minggu, di mana seseorang itu mengalami suasana hati yang tertekan, sekaligus dia juga kehilangan minat dan kehilangan kesenangan dalam ngelakuin aktivitas sehari-hari. Depresi juga ngemunculin beberapa gejala tertentu, kayak masalah tidur, masalah makan, atau sulit fokus sama hal yang lagi dilakuin. Gejala orang depresi nggak cuma ngerasain depressed mood aja selama berhari-hari, tapi juga bisa jadi berat badan yang naik atau turun drastis, kekurangan tidur atau malah tidur secara berlebihan gitu, kehilangan minat dan kesenangan buat ngejalanin aktivitas sehari-hari, dan ngerasa bersalah, ngerasa nggak berguna, atau ngerasa lelah hampir setiap hari. Nah, tadi kan gue udah jelasin ya tentang definisi sama gejalanya. Kira-kira berapa banyak sih orang yang mengalami depresi, entah itu di dunia atau di Indonesia? Well, menurut WHO di tahun 2017, sebenarnya sebanyak 322 juta orang di seluruh dunia itu mengalami depresi. Sedangkan di Indonesia, menurut Ketua PDSKJI di Indonesia, itu terdapat sekitar 15,6 juta orang yang mengalami depresi. Dari data penderita depresi di dunia atau di Indonesia, bisa kita lihat ya, kalau misalnya depresi itu adalah masalah yang serius dan harus ditangani. Nah, kira-kira gimana nih emang cara penanganan orang dengan depresi? Well, salah satunya adalah konseling dengan psikolog, yang nanti bakal melakukan terapi dan intervensi kepada orang dengan depresi supaya mereka bisa sedikit demi sedikit bangkit dari depresinya.